Hey guys, balik lagi di YouTube channel saya, yaitu Abung Bex YTC. Oke, so pada siang hari ini saya akan membahas itu ya, interview film action favorit saya guys. Kalian mau tahu filmnya apa? Ya, tapi ini film Indonesia guys ya, bukan Fast and Furious atau film Marvel lainnya yang beradegan action gitu guys. Bukan ya guys, bukan. Tapi kalian pasti ya jarang dengar film ini. Oke, judul filmnya adalah Serigala Terakhir. Oke, bagi yang udah nonton pasti kalian udah tahu kan jalan ceritanya seperti apa. Nah, justru saya udah nonton, jadi saya ingin bahas ke kalian semua bagi yang belum nonton film ini tersebut. Nah, supaya apa yang kita bisa tahu, ya orang lain juga bisa tahu, ya kan? Iya. Jadi, nggak usah berlama-lama lagi ya. Langsung aja kita mulai pembahasan film Serigala Terakhirnya. Ini dari saya. Tapi sebelum lanjut ya guys, mungkin ada baiknya kok kalian tuh subscribe, like, comment, and share guys. Oke, kok kalian mau unlike atau unsubscribe juga nggak apa-apa. Saya nggak maksa. Tapi yang jelas apa yang saya tahu kalian juga bisa tahu. Oke, jadi langsung aja ya. Ya, jadi film Serigala Terakhir ini disutradarai oleh Upi Avianto, guys. Oke. Dan berlokasi juga banyak ya tempat-tempatnya yang untuk lokshootnya juga ada banyak. Nah, tapi saya mau kasih tahu pemeran-pemeran dalam film action favorit saya ini ya, Serigala Terakhir. Oke, pemeran-pemerannya itu adalah Vino G. Bastian ya, yang berperan sebagai Jarot. Oke. Terus yang kedua tuh ada Fatir Muchtar yang berperan sebagai Ale ya, atau ketua dari pertemanan mereka semua gitu. Nah, yang ketiga tuh ada Dallas Pratama sebagai Jago. Yang keempat tuh ada Ali Syakib ya sebagai itu apa sih? Sadat, oke. Lupa Sadat. Nah, dan yang keempat ini ada Jun Yoko ya, yang berperan sebagai Lukman. Oke. Jadi sebenarnya sih masih banyak pemain-pemainnya, tapi yang paling inti itu. Dan satu lagi yaitu Reza Pahlavi sebagai Fatir. Oke. Jadi kita langsung mulai aja ya, membahas alur filmnya seperti apa. Oke, langsung aja. Oke, jadi film ini mengisahkan tentang 5 orang bersahabat yang bercita-cita ingin menjadi seorang geng mafia terbesar di Jakarta ini. Nah, namun mereka semua tuh mau dihormatin atau dianggap paling gede lah daripada pejabat mungkin presiden sekalipun. Karena itu cita-cita mereka untuk menjadi geng mafia terbesar di dunia. Oke, maksudnya di Indonesia lah. Oke, jadi ya itu saya sih nonton film ini sih saya cermati guys ya. Saya apali dalam-dalam gimana unsur ceritanya guys, supaya saya mengerti. Ya, itu juga saya merasa favorit sekali sama film saya itu. Makanya saya langsung nonton berapa kali tuh di YouTube, ya kan? Karena kalau di TV kan jarang ada guys. Oke, jadi langsung aja balik ke topik ya. Nah, mereka nih pada awal-awal scene mereka tuh kan kayak lari-lari kan, lari-lari karena mereka ya kayak habis dikejar-kejar orang atau kenapa gitu entah. Nah, setelah itu di scene berikutnya kan kita diperlihatkan bahwa Fatir yang berperan sebagai seorang tunanetra maksudnya tunawicara ya, oke, ralat tunawicara. Nah, itu digoda-godain, selalu dibully-bully gitu sama mereka berlima itu, gengnya Ale, Jarot, Lukman, Sadat, dan Jago itu. Oke, dia selalu dibully karena kekurangannya, tapi dia tetap diem dan tegar aja guys gitu. Nah, terus di beberapa
adegan juga kita perlihatkan kan bahwa dia kayaknya mau banget menjadi bagian dari geng itu. Tapi by the way guys, nama gengnya itu adalah geng serigala terakhir ya guys, gengnya si Ale itu guys. Oke gitu. Nah, pada suatu hari guys, kita langsung aja ke scene berikutnya. Itu situ ada pertandingan bola antar wilayah atau antar kampung. Nah sebenarnya sebelum ada pertandingan bola itu, ada mereka tuh sempat tawuran sama kampung sebelah. Ya kampung mana gitu, ada kampung seberang mungkin. Nah gitu. Nah habis itu mereka kan ituan tanding futsal ya, antar kampung antar wilayah gitu, demi mendapatkan juara. Nah namun ya hasilnya juga berantakan. Ya menang sih, gengnya Ale menang, tapi tim yang itu nggak terima kalau gengnya Ale itu menang, gengnya Jarot tuh menang. Nah jadi di situ tawuran atau keributan terjadi lagi guys. Itu kan pasti ada istirahatnya kan guys ya. Masa di setiap pertandingan gak ada istirahatnya kan, capek kan lah ya kan. Jadi setelah itu Jarot tuh sama kawan-kawannya itu dibuatin es jeruk sama adiknya Jarot yang bernama Yani. Oke. Jadi di sini itu kita juga melihat geng sebelah itu ya, atau kampung sebelah tuh ngeliatin timnya Ale sama Jarot aja gitu. Kayak mereka membuat strategi yang kuat dan cukup ya bisa mengalahkan geng mereka lah gitu. Tapi ya apa boleh buat, akhirnya kan yang menang gengnya Ale kan sama Jarot sama ya geng-geng yang lainnya juga, teman-teman yang lain ya kan. Nah di situ yang bahwa banyaknya, maksudnya terjadi tawuran antar kampung atau kelompok tersebut. Nah jadi setelah itu kan di scene berikutnya tuh kita melihat bahwa Jarot tuh ngeliat temennya Ale tuh mau diserang pakai pisau kan, atau pakai golok itulah pokoknya lah mukanya kan. Nah situ si Jarot langsung berinisiatif untuk memukul belakang kepalanya menggunakan batu bata ya gede banget itu, tak gitu. Nah setelah itu teman-temannya nggak mikir lagi, Jarot dilaporkan ke polisi dan dipenjara selama beberapa bulan atau tahun ya gitu. Nah karena teman-temannya Jarot nggak ada yang mau nengokin Jarot, Jarot tuh merasa kayak teman-temannya tuh kenapa ya, kayak apa dendam atau ada masalah, terutama Ale yang udah dibantuin sama Jarot, maksudnya yang udah ditolongin sama Jarot gitu. Waktu Jarot maksudnya waktu Ale hampir ditusuk lah palanya pakai pisau gitu atau semacamnya gitu, hampir mati tuh dia. Nah setelah itu ya Jarot dibully sama beberapa tahanan yang ada di sono. Ya biasalah tahanan baru kan dibully terus kan, namanya juga tahanan kan pasti akan dibully gitu sama tahanan yang lama. Nah Jarot kan selama di penjara dibully-bully terus, digebuk-gebukin, disuruh-suruh kan. Ya kalau nggak mau ngikutin apa kata dia pasti bakal digebukin lagi, tendang-tendang pasti. Nah setelah itu kan, setelah hari mau Jarot bebas, Jarot kan udah nggak tahan nih bahwa dirinya dibully-bully terus, digebukin terus. Nah dia berinisiatif untuk mengubah lagi beberapa ya teman-teman ketua tahanannya tersebut. Dia menyuruh beberapa teman-teman ketua tahanannya tersebut untuk menghajar balik ketua tahanannya yang untuk membuli Jarotnya tersebut. Namun Jarot pun berhasil. Nah setelah itu di scene berikutnya kan kita melihat bahwa si Ale tuh mau membuat pasukan baru atau memperbanyak pasukannya lagi supaya daerah-daerah dia berkuasa tuh nggak ditempatin sama orang lain. Nah gitu. Nah next scene berikut kita melihat bahwa Fatir tuh mau masuk ke gengnya Ale tuh sebenarnya kan, tapi Ale bilang ya nggak bisa kan, dia maaf ya bisu gitu. Nah kayak ngerendahin tuh si Ale, kayak ngerendahin dia walaupun dia bisu kan. Nah setelah itu
Fatir kan pulang ke rumahnya dia. Nah, dan dia melihat bendera kuning. Ternyata neneknya Fatir tuh meninggal dunia. Nah, namun Fatir langsung ya nangis-nangisan gitu. Ya, pasti orang meninggal nangis lah kan. Keluarga terdekat ya pasti nangis. Nah, setelah itu Fatir di kuburan neneknya kan, pas kita lihat ada scene berikut lagi. Nah, dan scene yang paling kita nggak sangka-sangka bahwa seorang tuna wicara tersebut alias Fatir gabung sama geng sebelah, yaitu kelompok naga hitam. Nah, tapi tunggu dulu, nggak cuman dia doang, nggak cuman tunjukin dia doang bergabung ke kelompok naga hitam. Nah, di situ juga ada scene dimana Jarot udah bisa bebas dengan rambut yang baru ya. Oke, udah lama juga di penjara. Nah, setelah itu yang bebasin tuh kayaknya Fatir kan, karena Fatir kan juga mau ngajak dia untuk gabung sama naga hitam. Dan akhirnya pun Fatir sama Jarot pun berteman di naga hitam. Nah, setelah malam hari kita melihat bahwa ada scene di mana Fatir sama Jarot sudah nyampe di sebuah bangunan gitu. Ternyata itu adalah markasnya dari naga hitam tersebut. Nah, setelah itu Fatir pun mengajak Jarot untuk ke tempat di mana bosnya berada di gedung markasnya itu tersebut. Nah, setelah Jarot tuh sampai, bosnya melihat kayaknya Jarot tuh cocok banget menjadi bagian dari mereka. Ya. Yeah? Nah, kenapa Jarot seperti itu? Seperti mengkhianati teman-temannya. Karena Jarot tuh merasa teman-temannya yang mengkhianati dia sendiri. Terutama Ale itu udah dibantuin kan, ditolongin, masa nggak mau jengukin. Kayak apa ya, nggak ada, kayak nggak tahu malu aja gitu ya. Sorry. Nah, tapi pas di situ juga kan ya, Jarot diangkat menjadi bagian dari Black Dragon atau naga hitam. Ya udah, Jarot kayaknya mulai berkuasa, mulai berani gitu kan, cool dan gagah gitu. Ya udah. Nah, setelah itu pun juga beberapa scene yang setelah Jarot ini menempati kedudukannya di kelompok naga hitam. Nah, abis itu kan udah ada scene yang berlalu. Nah, kita langsung lanjutin yang paling tengah-tengah banget. Oke. Nah, beberapa hari kemudian Ali dan 4 kawannya tersebut, Lukman, Sadat, dan Jago ya, itu melihat Jarot dan Fatir lagi naik mobil berdua gitu. Nah, pas mereka berempat ngeliat nih, oke, ya udah, mereka langsung ngejar pakai motor. Mereka berhentiin motor-motor di jalanan gitu kan, langsung mereka ngejar pakai motor. Dan pada akhirnya pas mereka melakukan pengejaran, si Fatir tersebut malah nodongkan pistolnya ke Ale. Namun sayangnya Ale nggak kena, untung aja ya kan. Kok kena pasti bakal mati juga ya kan. Nah, namun tuh juga di beberapa cerita juga ya, bahwa ya memang persahabatan tuh jangan kita lupain gitu kan. Seperti film Serigala Terakhir ini tentang 5 persahabatan yang nggak setia ternyata. Oke. Jadi kan mereka kan tuh udah ada kenang-kenangannya kan. Kenang-kenangannya tuh waktu mereka lagi foto berlima tuh kan, bahwa mereka harus setia dan harus tetap bersama walaupun keadaan susah, harus saling bantu membantu gitu. Nah begitu kan. Nah, next terus scene yang paling saya suka tuh pas pembunuhan berantai ya. Nah, ada scene beberapa waktu Lukman tuh kan dibunuh sama Fatir, naga hitam juga dia, Fatir kan emang. Nah, dibunuh itu yang ke-1 tuh. Nah, dan yang kedua tuh ada Lukman, maksudnya Jago sama Sadat kan, yang kata mereka berdua tuh habis memperkosa adanya Jarot yang bernama Yani itu ya. Ya udah, si Jarot marah kan, langsung temuin mereka berdua dan mereka berdua langsung dibunuh habis-habis. Nah, setelah itu kalau kalian mau tahu juga, ternyata Jarot juga ada punya pacar yang bernama Aisyah ya. Oke. Jadi di sini juga ya, di cerita ini juga
Aisyah ini ingin sekali bersama Jarod. Pak, ya tinggal sama Jarod lah. Karena sama abangnya kan, abangnya galak kan, Ale, abangnya namanya Ale kan. Ya gitu. Nah ya udah. Karena Ale juga ngizinin Jarod sama si Aisyah ini, ya udah memutuskan bahwa Jarod nggak bersama Aisyah dulu lagi. Mereka kan sempat berduaan tadinya gitu. Nah setelah Jarod pergi, ternyata dari atas bangunan tuh Aisyah jatuh. Mau tahu kenapa jatuh? Itu semua ulahnya si Fatir. Ya kalau kita lihat kan Fatir kan megang pundak kayak si Aisyah kan, kayak mau diapain aja gitu. Saya juga nggak tahu saat ngeliat scene itu, mau diapain nih? Apa mau dibunuh atau apa? Ternyata benar dibunuh. Motifnya juga apa saya nggak tahu gitu. Nah next juga itu saat Fatir mengetahui bahwa adiknya dibunuh oleh anggota Black Dragon atau naga hitam, yaitu Fatir. Nah si Ale langsung bergegas mencari Jarod atau yang lain-lain itu untuk balas dendam dan menghajar balik mereka semua gitu. Nah saat itu pas meninggalnya si Aisyah itu nggak lama kemudian si Jarod tuh nelpon ke Ale. Dia minta perdamaian antar geng-geng dia, antar segala terakhir dan antar juga Black Dragon atau naga hitam. Nah, namun si Ale tuh agak ragu dan sempat menolaknya. Nah si Ale langsung bilang, ya kita ke tempat yang mau kita bicarain aja, maksudnya lebih baik kita ngomongin secara langsung gitu ya, jangan di HP gitu. Nah saat itu Jarod sama Ale pun ketemuan. Nah, pas ketemuan itu si Jarod tuh bilang bahwa masih ingat masa lalu kita gitu. Ya gitulah, tentang tentang bersama mereka, maksudnya tentang perkawanan mereka yang masih utuh banget, yang masih setia-setianya gitu, yang belum ada ya pengkhianatan mana-mana gitu antar mereka. Nah situ mungkin golden scene-nya di akhir scene itu tersebut dalam film ini. Nah namun juga ya saya rasa sih ini scene yang paling pantas untuk golden scene kalau menurut saya sendiri guys. Oke? Nah itu kan pertengkaran antar Jarod dan Ale pun terjadi karena satu sama lain tidak bisa menerima keputusan masing-masing gitu. Udah mereka bertengkar. Nah habis itu Jarod hampir aja ditembak sama Ale kan, ditodongin gini-gini, mati gitu. Tapi kan nggak berhasil. Yang ternyata yang kena baliknya itu si Ale yang ketembak dar gitu. Oke, menurut saya ini paling ya gigi banget sih, paling kaget saya. Oh kok dia yang ketembak gitu. Nah saat itu pun juga si Jarod tuh merasa bersalah karena dia nggak sengaja menembaknya. Tuh. Nah dan ya akhir cerita Jarod pun kan langsung nangis saat Ali meninggal, dan sahabat-sahabat yang lain tuh juga meninggal juga karena tangan dia sendiri dan juga tangan Black Dragon. Nah namun juga ya yang kita tahu bahwa emang ya sebuah kesetiaan tuh harus tetap ada dalam persahabatan, persaudaraan, bahkan di lingkungan keluarga gitu. Ya di film ini juga intinya sih gitu aja. Nah saat itu di akhir scene kita kaget bahwa Jarod ditembak sama sosok serigala terakhir ternyata. Kalian mau tahu siapa? Ini dia. Ya, si Fatir ternyata guys, sosok serigala terakhir yang membunuh Jarod dari belakang. Nah, di situ scene ditutup dengan kejadian-kejadian masa lalu sebelum Jarod sama Ale itu bertengkar atau berpisah sama kawan-kawan yang lain juga guys. Nah setelah itu udah scene tutup dan udah habis cerita, maksudnya udah selesai filmnya tersebut. Nah namun kita melihat bahwa di adegan paling akhir banget adanya Ale tuh kayaknya pengen banget nerusin abangnya gitu untuk membalas perbuatan naga hitam mereka semua gitu. Saya nggak tahu kenapa ya, saya harap sih ada part keduanya film Serigala Terakhir ini, tapi ternyata nggak ada karena itu film yang dirilis tahun 2009 guys. Oke, saya lupa ngasih tahu kalian ya kalau
Itu film dirilis tahun 2009. Oke. Tadi sekian pembahasan tentang film Serigala Terakhir dari saya. Ya, saya udah review. Kok kalian mau request review film apa lagi, Kak? Bilang aja ke saya, oke? Oke, jadi inti dari film ini tuh adalah kita harus tetap setia sama kawan kita sendiri. Mau kawan, mau saudara pun, yang lain kita harus tetap setia aja gitu. Karena ada kesetiaan pasti ada kedamaian juga. Oke? Sampai jumpa dan jangan lupa untuk subscribe, like, comment, and share guys. Kalian share teman-teman kalian supaya teman-teman kalian tahu apa yang kalian tahu juga. Oke? See you next time. Dah.